told your friend you're not okay. Tell me what's wrong, why you never say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pes Kreator 354, channel yang bahas tentang seputar dunia tanaman, mulai tanaman hias, bonsai, tanaman buah-buahan, dan lain-lain. Channel yang akan berbagi pengetahuan, membongkar rahasia-rahasia yang banyak belum diketahui oleh banyak orang. Dan di konten kali ini kita akan bahas tentang kekurangan dan kelebihan aglonema, tanaman aglonema, si ratu daun ya. Tapi sebelum kita masuk ke konten, jangan lupa dulu subscribe-nya, like, share, dan komen-komennya agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk semua. Amin. Berbicara tentang aglonema, si ratu daun. Kenapa disebut si ratu daun? Karena memang memiliki bentuk yang eksotik ya, dari batangnya, warnanya. Kelebihan aglonema sendiri sangat kaya warna, kaya sekali dengan warna. Dengan budidaya yang sedang ya, cukup mudah bagi yang sudah paham karakter dan perawatannya, tapi sulit bagi pemula rata-rata. Banyak kasus-kasus lonyot ataupun mati itu karena belum paham tentang karakter aglonema itu sendiri. Yang kedua, mungkin salah di perawatan dan media tanamnya. Kelebihan aglonema itu warnanya yang banyak sekali jenisnya juga. Breeder-breeder kita di aglonema, terutama Pak Greg ya, Pak Greg Hambali sebagai maestronya aglonema, banyak menciptakan aglonema hybrid yang banyak sekali, varietas yang bermacam-macam, yang bagus-bagus, yang unik-unik, menjadikan aglonema ini serasa nggak ada matinya ya. Aglonema ini seperti nggak ada matinya. Itu kelebihan dari aglonema. Yang kedua, pangsa pasarnya yang besar. Aglonema ini besar sekali pasarnya. Kalau dari Lampung sendiri mungkin udah berapa juta pohon yang kita kirim, yang dikirim dari Lampung ya, bukan kita kirim ya, sama teman-teman yang naik kirim ke seluruh Indonesia, mulai dari Jawa, Kalimantan, Papua, Sumatera, dan lain-lain. Dan sebagian juga teman-teman sudah ada yang bisa menembus pasar ekspor ya untuk aglonema ini. Makanya jangan patah semangat, terus dibudidayakan, sedikit banyaknya insya Allah pasti ada hasilnya. Yang pasti kita harus tahu karakter dan perawatan aglonema itu sendiri. Perawatannya insya Allah sangat mudah, intensitas cahaya 40 sampai dengan 60%, dengan media poros, pemupukan yang maksimal ya, maksudnya bukan berarti banyak ya, sedikit kompos atau pupuk kandang, tapi juga dibarengi dengan nutrisi lainnya seperti dekastar, pupuk butir, pupuk kimianya, dan dengan zat perangsang tumbuh lainnya. Serta jangan lupa juga untuk hamanya ya, dengan insektisida ataupun fungisida, karena aglonema ini rawan lonyot karena air hujan, karena daunnya memang cenderung tipis ya aglonema, tapi kelebihannya dia punya warna yang eksotik. Kekurangannya sendiri, setiap ciptaan Tuhan pasti punya kekurangan dan kelebihan ya. Itu tadi kelebihan aglonema. Kekurangannya, satu, pertumbuhannya yang cukup lama ya dibanding philodendron, tapi dia lebih cepat dibanding anthurium kalau aglonema ini. Dengan sistem cacah, dalam 1 tahun bisa panen paling 2-4 kali mentok ya untuk aglonema. Berbeda dengan philodendron bisa mungkin 8-9 kali ya dalam 1 tahun untuk jenis philodendron dengan teknik cacah. Yang kedua, aglonema ini rawan kultur. Jadi ketika ramai, sebenarnya aglonema ini harganya bagus sekali. Pangsanya besar, peminatnya banyak karena memang cantik ya daunnya. Tapi sayangnya terkadang pasar yang cenderung tidak bisa dikendalikan. Banyaknya para donjuan atau bos-bos ya, yang ketika aglonema ini naik tidak bisa mempertahankan pasar, berlomba-lomba mengimpor, dan banyak juga yang mengkultur ya, karena memang aglonema ini sangat mudah sekali untuk dikultur. Itu yang terkadang membuat harga cenderung turun. Tapi untuk saat ini aglonema memang harga turun, tapi cenderung di harga normal juga, karena untuk contoh misal
Dut Anjamani. Dut Anjamani seperti ini di sekitar 5 atau 10 tahun yang lalu harganya di kisaran 10 sampai 15.000. Sekarang harganya kembali ke 10.000 sampai 15.000. Dan kelihatannya udah ada agak naik ya, ada yang sempat sampai 20.000 juga ya yang jual Dut Anjamani ini. Jadi ini sebenarnya harganya bukan turun tapi kembali ke harga normal. Karena waktu itu harga booming karena permintaan pasar yang besar, produksi yang cukup lambat, keterbatasan barang membuat harga naik. Dan sekarang kenapa turun atau kembali ke harga normal? Karena barangnya sudah banyak. Banyaknya sebenarnya bukan dari hasil tanian tetapi dari kultur, dari impor. Terutama dari Thailand, Malaysia, Cina, mereka banyak mengkultur aglonema dan dikirim ke Indonesia. Yang menjadikan jumlah tanaman aglonema di Indonesia ini jadi terlalu banyak ya. Tapi sebenarnya kalau nanti ramai dan diimbangi dengan permintaan yang banyak, insya Allah harga akan kembali naik biasanya. Itu saja kekurangan aglonema yang pertama. Yang kedua, selain mudah dikultur, yang kedua mudah lonyot. Karena aglonema ini wajib cahaya ya, nggak bisa terlalu teduh, nggak bisa terlalu panas kosong, terlalu teduh, satu akar bisa busuk. Kedua, kalau kurang cahaya warnanya tidak bisa begitu keluar. Jika tempatnya terang, warnanya bisa keluar, bisa cantik warna aglonema ini. Seperti ini contohnya, bisa cantik-cantik. Yang penting cahayanya cukup dengan media yang poros, jangan terlalu sering siram, tapi ya tidak boleh telat siram. Itu kesulitan aglonema. Tapi bagi para master aglonema pasti sudah paham gimana cara merawat aglonema itu sendiri. Media poros, banyak sekam 70%, 70-80% sekam, terutama yang tidak baru, yang nggak terlalu baru tapi jangan terlalu lama. Yang kedua, bisa dioplos dengan pupuk kandang atau kompos yang lainnya. Yang penting medianya tetap poros dan pencahayaan serta penyiraman yang stabil. Lebih bagus hindari air hujan. Ketika ini nggak ada UV, ini terkena air hujan, yang pasti kita kuncinya di medianya poros. Dan terutama tentang perawatan ya, perawatannya yang penting intensif kalau terkena air hujan agar tanaman aglonema bisa tumbuh dengan baik. Dan di Indonesia ini banyak sekali ya, terutama ibu-ibu ya, untuk pencinta aglonema karena memang warnanya yang cantik-cantik. Banyak sekali pilihan jenis, warna, dan harganya. Semakin langka, semakin bagus karakternya, semakin bagus warnanya, yang pasti harganya ya bisa jutaan untuk aglonema sendiri. Dan aglonema ini termasuk awet mulai dari tahun 2006, meskipun dulu belum seramai sekarang, sebenarnya tetap terus banyak peminatnya. Hanya saja di tahun mulai 2019 ya, mulai terlihat grafik naiknya ya, permintaan sangat tinggi. Sebenarnya sekarang ini juga tetap tinggi permintaan, banyak permintaan. Cuman karena banyaknya barang dari kultur yang membuat di pasar aglonema saat ini sangat mudah untuk ditemukan atau dicari atau dibeli. Yang pasti ketika kita mencintai sesuatu, kita rawat semaksimal mungkin, jadikan sebagai hobi. Perkara hasil kita serahkan sama yang di atas. Insya Allah sedikit banyak pasti ada hasilnya ya. Yang penting kita telaten, dinikmati, disyukuri, tahu karakternya. Yang pasti itu tadi karakter aglonema, jaga pencahayaan, jaga penyiraman, perawatan yang bagus. Yang keempat, media tanam, karena kunci aglonema ini di media tanam. Mungkin jika ada yang ditanyakan, bisa tanyakan lewat kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya agar konten kita ini bisa terus berkembang, bisa bermanfaat untuk semua. Sampai di sini, jika ada kesalahan atau salah-salah kata, saya juga manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.